Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam di dalam hidup ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai hari kiamat nanti. Para sahabat yang budiman, kali ini kita membahas syafaat paling besar, as-syafaat al-uzma. Syafaat al-uzma adalah syafaat yang paling besar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para penduduk padang mahsyar, yang isinya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan hari keputusan. Dinamakan as-syafaat al-uzma atau syafaat yang paling besar karena syafaat ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, yang mukmin maupun yang kafir. Ketika sesudah memuncak kesusahan di padang mahsyar, terik matahari, keringat yang menggenang, waktu yang sangat lama, dalam keadaan sangat takut menunggu hari keputusan, maka manusia ingin disegerakan hari keputusan tersebut. Mereka mendatangi orang-orang yang memiliki kedudukan mulia, supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyegerakan hari keputusan dan membebaskan mereka dari kesusahan yang berkepanjangan di padang mahsyar. Pertama-tama mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, bapak mereka, manusia yang pertama. Namun beliau enggan meminta uzur dan merasa tidak berhak karena beliau alaihissalam pernah memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan sesuatu yang dilarang. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyuruh manusia mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama yang diutus kepada manusia. Beliau juga enggan merasa tidak berhak karena pernah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyuruh manusia mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Beliau juga enggan dan merasa tidak berhak karena merasa pernah berdusta. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh manusia mendatangi Nabi Musa, seorang nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah. Namun beliau enggan, merasa tidak berhak karena pernah membunuh manusia tanpa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa menyuruh manusia mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Beliau juga enggan, tidak berhak. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyuruh manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lakukanlah syafaat. Mintalah kepada Rabb-Mu untuk kami. Bukankah kamu telah melihat bagaimana keadaan kami? Bukankah kamu melihat bagaimana kesusahan kami?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menuju bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada beliau pujian-pujian kepada Allah yang belum pernah diajarkan sebelumnya pada seorang pun. Kemudian dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka kamu akan diberi.
lakukanlah syafaat, maka kamu akan dikabulkan syafaatmu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang dimaksud maqamun mahmud, yaitu kedudukan yang dipuji, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipuji oleh seluruh manusia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam Al-Quran, semoga Robmu membangkitkan dirimu pada kedudukan yang dipuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi keputusan. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk melakukan syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan datang untuk memberikan keputusan bagi penduduk mahsyar dan menghisap amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengetahui bagaimananya kecuali Allah. Kewajiban kita adalah beriman bahwasanya Allah akan datang, tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita serupakan datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya makhluk. Dan tidak boleh kita takwil dengan mengatakan bahwasanya yang datang adalah perintahnya atau urusannya atau azabnya. Langit akan pecah dengan awan putih, Allahu a'lam. Dengan hakikatnya akan diturunkan para malaikat dan mereka akan datang dengan bersaf-saf. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan hari di mana langit akan pecah dengan awan putih dan diturunkan para malaikat. Quran Surat Al-Furqan ayat 25. Ketika Allah datang, bersinarlah bumi dengan cahaya Allah, dan didatangkan para nabi dan para malaikat mencatat amal yang baik maupun yang jelek yang mereka akan dijadikan saksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bumi akan menjadi terang dengan cahaya Robnya, dan diletakkan kitab-kitab, dan didatangkan para nabi dan para syuhada, yaitu para malaikat, dan akan diputuskan di antara mereka dengan hak, dan mereka tidak akan dizolimi. Quran Surat Az-Zumar ayat 69. Allah akan melipat langit dalam firman-Nya, hari di mana kami akan menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian berkata, Aku adalah raja, di mana raja-raja bumi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Suara Allah didengar penduduk padang mahsyar yang jauh maupun yang dekat, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malik Yaumiddin, yaitu raja yang menguasai hari pembalasan. Keadaan manusia ketika datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Allah di hari tersebut adalah kejadian yang sangat besar bagi semua makhluk. Allah yang telah menciptakan mereka supaya beribadah kepadanya semata, mengutus para rasul-rasul supaya ditaati, menurunkan kitab supaya diamalkan, memberikan kenikmatan supaya digunakan dengan baik, akan datang untuk menanyakan itu semua dan menghitung amalan-amalan mereka. Semua manusia merasa takut atas apa yang mereka lakukan di dunia. Orang yang kafir akan takut atas kekafirannya kepada Allah. Orang yang beriman akan takut atas kemaksiatannya kepada Allah dan amalannya yang penuh dengan kekurangan. Dan akan didatangkan jahanam yang akan semakin menambah rasa takut manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
akan didatangkan jahanam pada hari tersebut. Jahanam tersebut memiliki 70.000 tali pengikat. Pada setiap tali pengikat ada 70.000 malaikat yang akan menyeretnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, dan datang Robmu dan malaikat dengan berbaris, dan didatangkan pada hari tersebut jahanam. Pada hari tersebut manusia akan sadar, dan apa manfaat kesadaran pada hari tersebut? Dia mengatakan, seandainya aku beramal untuk kehidupanku ini." Quran Surat Al-Fajr ayat 21-24. Dan akan dipisahkan antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika datang hari kiamat, pada hari tersebut mereka akan saling berpisah." Quran Surat Ar-Rum ayat 14. Masing-masing umat akan duduk di atas lututnya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu akan melihat setiap umat akan duduk di atas lututnya dengan gelisah. Setiap umat akan dipanggil kepada kitab amalannya. Dikatakan kepada mereka, hari ini akan dibalas amalan kalian." Quran Surat Al-Jasiyah ayat 28. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila datang hari kiamat akan turun kepada hamba-hamba untuk memutuskan di antara mereka, dan masing-masing umat akan duduk di atas lututnya dengan gelisah." Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Sampai di sini dulu sahabat, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.